Halo Bunda, dengan infertilitas yang mempengaruhi sekitar 10-15% pasangan, IVF muncul memberikan harapan. Bayi tabung adalah proses pembuahan di mana sel telur bergabung dengan sperma di luar tubuh. Prosedurnya melibatkan pengawasan dan stimulasi proses ovulasi wanita, mengekstrak sel telur dari ovarium wanita dan membiarkan sperma membuahi dalam media cair di laboratorium. Nah, lewat video berikut, Bunda akan melihat lebih dalam mengenai IVF, menyaksikan wawasan yang lebih detail tentang proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Gambaran umum IVF. Proses IVF adalah rangkaian prosedur yang melibatkan pasangan pria dan wanita. Hal ini biasanya meliputi stimulasi ovarium, pengambilan sel telur, pengumpulan, dan persiapan sperma, pembuahan, kultur embrio, dan transfer embrio. Proses tersebut bisa cukup berat secara fisik dan emosional, tapi dengan memahami secara mendalam setiap langkah yang dilakukan dapat membantu meredakan beberapa kecemasan yang terkait dengan IVF. Yang pertama, stimulasi ovarium. Proses ini dimulai dengan stimulasi ovarium. Wanita diberikan obat kesuburan untuk merangsang ovariumnya menghasilkan sejumlah sel telur. Sejumlah telur diperlukan karena beberapa telur tidak akan berkembang atau membuahi setelah pengambilan. Tes darah dan pemindaian ultrasound digunakan untuk memantau perkembangan sel telur. Pengumpulan telur. Setelah telur matang, telur tersebut dikumpulkan melalui prosedur bedah minim yang disebut aspirasi folikel. Jarum halus dimasukkan melalui dinding vagina bagian atas untuk mengumpulkan telur dari folikel. Wanita biasanya dibius selama prosedur ini untuk mengurangi rasa sakit. Pengumpulan dan persiapan sperma. Pada hari yang sama saat pengumpulan telur, pasangan pria diharapkan memberikan sampel sperma. Sperma kemudian dipisahkan dari cairan semen dalam proses yang dikenal sebagai pencucian sperma. Pembuahan. Selanjutnya, telur dan sperma digabungkan dan disimpan di dalam piringan laboratorium untuk mendorong pembuahan. Dalam beberapa kasus di mana kemungkinan pembuahan dianggap rendah, satu sperma dapat disuntikan langsung ke dalam sel telur melalui prosedur yang disebut injeksi sperma intraksitoplasmik atau ICSI. Budidaya embrio. Budidaya embrio dimulai ketika embrio yang telah dibuahi diawasi untuk memastikan mereka membelah dan berkembang. Biasanya mereka dibiarkan di laboratorium selama 5 hari sampai mencapai tahap blastokista. Transfer embrio. Langkah terakhir adalah memindahkan embrio ke dalam rahim wanita. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pipa halus atau kateter yang dimasukkan ke dalam rahim melalui leher rahim. Jika embrio menempel pada lapisan rahim dan tumbuh, kehamilan akan terjadi. Proses pasca IVF dan pertimbangan. Setelah transfer embrio, wanita biasanya diberikan obat-obatan untuk membantu persiapan lapisan rahimnya untuk kehamilan. Sekitar 2 minggu setelah transfer, dia akan menjalani tes kehamilan di klinik. Penting dipahami bahwa tidak setiap siklus IVF akan menghasilkan kehamilan, dan mungkin perlu lebih dari 1 siklus. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Risiko dan kompilasi IVF. Meski IVF telah membantu banyak pasangan untuk hamil, prosedur ini tidak bebas dari risiko. Risiko termasuk kehamilan ganda, sindrom hiperstimulasi ovarium, komplikasi dari prosedur pengumpulan telur, kehamilan ektopik, dan cacat lahir. Proses IVF juga dapat menyebabkan stres emosional dan beban secara finansial. Demikian penjelasan tentang proses IVF atau bayi tabung. Bila Bunda ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.